Kebenaran bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang mengendalikannya. Dia dijebak, difitnah, dan dipaksa jadi monster dalam cerita orang lain. Dia kehilangan adik satu-satunya, ditinggalkan kekasihnya. Tapi permainan ini belum selesai, karena pion yang mereka kendalikan mulai menyerang balik. Dia adalah ancaman bagi dalang yang menciptakan neraka ini. Dari amarah lahir satu tekad, menemukan siapa yang menarik tali di balik layar dan membakarnya sampai habis. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! 내가 곧 너 찾아갈 테니까. Seorang pria berlari keluar gedung. Dia segera naik ke motornya dan memacunya. Mobil sport kuning di depan adalah tujuannya. Dia memacunya hingga melampaui mobil itu. Pemuda ini menatap si sopir dan berkata, 너 찾아갈 테니까. Seorang pemuda menghentikan motornya dan menyeberang lewat zebra cross. Pemuda pekerja keras ini bernama Bak Taijung. Profesinya adalah pengantar makanan. Seorang pemuda yang baik hati, bahkan mau membuangkan sampah milik pelanggannya. Hari-harinya selalu padat menjemput makanan ke restoran dan mengantarnya ke pelanggan. Malam pun tiba. Seorang pengantar makanan tak sengaja menabrak pasangan muda. Mereka pun marah dan memakinya. Tak lama Taijung juga sampai ke sana. Dia memberi info ke rekannya, ada galian di jalan pintas. Dia harus memutar. Rekannya ini membawakan makanan milik Taijung. Saat akan diserahkan, pasangan tadi merusak makanan milik Taijung. Membuat pemuda ini kesal, memutuskan mengejar mobil itu. Kejar-kejaran pun dimulai. Pasangan sombong ini memacu mobilnya. Taijung mengejar dan mencari-cari jalan pintas. Akhirnya dia mendekat dan bisa menyusul mobil sport ini. Menghadang di tengah jalan, membawakan makanan yang rusak dan meminta uang ganti rugi. 이거 음식값 주셔야죠. Karena malu dilihat warga, pemuda ini terpaksa membayar Taijung. Dan Taijung sampai di depan gedung tempat kursus, berteriak memanggil seorang pemuda. Pria ini adalah adik Taijung, bernama Bak Taijin. Mereka pun makan malam di taman. Taijin sedang giat-giatnya belajar karena ingin ikut tes pegawai negeri sipil. Hubungan keduanya sangat baik. Ibu mereka telah meninggal hampir 5 tahun, dan Taijung lah yang merawat adiknya. Dan dia juga yang mencari biaya untuk adiknya. Dia hanya ingin adiknya sukses, dan Taijin akan pulang. Taijung menasihati adiknya agar dia lebih giat belajar dan kurangi bermain. Taijin berjanji dia akan lulus dan tak akan menyia-nyiakan usaha abangnya. Taijung berkata dia akan mampir ke apartemen adiknya. Taijun ternyata juga berusaha. Dia tak ingin hanya membebani kakaknya. Dia selalu live streaming di YouTube. Dan disinilah kediaman Taijung. Dia sibuk mengangkat pupuk ke lantai 2. Tujuannya kenapa bekerja sangat keras. Dia ingin membuka toko bunga seperti usaha ibunya dulu.
Ketiga teman baiknya juga ikut membantu. Dan seorang gadis datang yang bernama Suji. Dia adalah pacar Taejung. Sudah hampir 4 tahun mereka berpacaran. Semuanya harus makan dulu. Ketika lampu dihidupkan, tempat itu sangat cantik sekali. Taejung berkata ke teman-temannya, dia akan mentransfer biaya konstruksinya. Mereka sudah lelah membantunya. Temannya yang bernama Jongsu menolaknya. Inilah gunanya mereka berteman. Ketika temannya akan pulang, pasangan ini mengantar ke bawah. Suji bertanya kapan dia berhenti melakukan layanan pesan antar. Bekerja seharian pasti berat. Taejung menjawab dia akan tetap melakukan ini sampai adiknya Taejin bisa mandiri dan mendapat pekerjaan. Suji selalu mendukungnya. Ketika temannya pulang, Suji sangat menyukai Taejung karena dia adalah pekerja keras. Taejung ingin mengantar Suji pulang, tapi Suji ingin menginap di tempatnya. Taejung hanya ingin sukses dan membahagiakan gadis yang selalu mendukungnya ini. Pagi baru datang. Taejung bangun lebih dulu. Ini adalah waktunya bekerja. Dia menyempatkan untuk masak sarapan untuk Suji dan segera berangkat memulai mengantar makanan. Di lingkungan itu, Taejung terkenal ramah dan baik hati. Hari itu dia mengantar makanan ke depan pintu sebuah apartemen. Dia terpaksa turun lewat tangga darurat dan melihat ada tanaman lolidol yang penempatannya salah. Dia memindahkannya dan memberi pesan di pot bunga itu. Dia mengantar ke tempat kedua yang tak jauh dari sana. Seorang nenek menyapanya, meminta tolong pada Taejung untuk mengangkat kopernya. Malam pun tiba. Taejung membeli beberapa makanan kemasan untuk makan malam. Duduk di luar minimarket menikmati makanannya. Tiba-tiba ada bunyi dering HP. Dan itu bukan ponsel miliknya. Ternyata ada ponsel tertinggal di sana. Taejung mengangkatnya. Suara di seberang seorang gadis. Dia mengaku tak sengaja meninggalkan HP-nya dan bertanya di mana posisinya. Taejung pun mengatakan, gadis ini meminta agar Taejung mengantar HP-nya. Taejung menolaknya. Gadis ini memohon dia akan membayarnya 300.000 won. Itu uang yang besar baginya. Taejung setuju. Kirimkan alamatnya. Dia masuk kembali ke dalam minimarket membuang sampah, lalu segera memacu motornya. Dia pun sampai di alamat yang diberikan si gadis. Tempat itu sangat sepi. Ada sebuah lorong di depan. Dan ponsel itu kembali berbunyi. Taejung berkata dia di mana. Gadis ini beralasan ibunya sedang sakit. Dia bisa meninggalkan HP di kotak telepon umum di dalam terowongan. Gadis ini beralasan dia tak nyaman jika pria datang ke rumahnya. Tinggalkan saja HP itu di sana. Walaupun bingung, Taejung tetap meninggalkan HP di dalam kotak telepon itu. Ada sebuah amplop dan ada uang 300.000 won di dalamnya. Taejung gembira dan akan segera pergi. Tiba-tiba truk yang sedang parkir menghidupkan lampunya. Membuat pemuda ini kaget dan truk itu melaju kencang. Itu membuatnya takut dan dia pun segera meninggalkan tempat itu. Hari itu adalah hari peringatan kematian ibunya. Taejung menyiapkan makanan dan berkata ke foto ibunya, hari ini hanya dia yang menemaninya makan karena Taejin sibuk belajar. Taejung pun melaporkan keadaan adiknya, lalu berdoa. Tak lama Taejin pun datang membawakan bunga. Kakaknya tega tak mengundangnya. Taejin melapor ke ibunya. Kakaknya selalu mengejeknya kurang pintar dan dia meminta makanan. Keduanya pun makan dengan bahagia. Sore itu hujan, membuat Taejung harus cepat-cepat pulang ke rumah kecilnya. Dia tak bisa bekerja hari ini dan sibuk menata tanaman. Di luar, beberapa orang datang ke rumah kecilnya. Orang-orang ini menginjak tanaman. Taejung yang belum sadar sibuk mengirim pesan ke Suji. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Taejung bersuara siapa? Dan tiba-tiba 3 orang masuk dan langsung menyergapnya. Salah satunya berkata, ini adalah penahanan darurat atas tuduhan perkosaan dan pembunuhan. Mereka adalah anggota polisi dan membacakan hak Taejung sebagai tersangka. Taejung tak mengerti apa yang terjadi, apa kesalahannya, dan dia segera dibawa ke kantor polisi Mapo. Wartawan sudah berkerumun di luar kantor polisi. Saat Taejung turun, wartawan menyerbunya. Wartawan menghujaninya dengan pertanyaan, kenapa dia menghabisi wanita itu?
Ternyata Taijong menjadi tersangka utama yang menghabisi wanita usia 20 tahun bernama Nayung. Jasadnya dipotong dan ditemukan semalam di terowongan dekat Sungai Hanggang. Saat ini kepolisian akan menginterogasi tersangka. Warga Korea gempar. Itu adalah peristiwa yang mengerikan. Saat itu Suji sedang berada di kafe kecil miliknya dan dia mulai melihat berita. Gadis ini sangat shock. Taijong diinterogasi dan ditunjukkan foto Nayung si korban. Taijong berkata dia tak mengenal wanita ini. Petugas mendesaknya, kenapa dia menghabisinya. Taijong bersumpah bukan dia pelakunya. Kedua petugas ini kesal. Taijong kembali protes. Ini tak masuk akal. Kenapa mereka menahannya? Dia tak tahu apa-apa dan tak bersalah. Dia bahkan tak sempat menutup tokonya. Detektif ini marah. Situasinya sangat serius. Taijong memohon izinkan dia menelpon. Tanamannya bisa layu jika tak ada yang menyiramnya. Para petugas ini tak mengizinkan Taijong menelpon sampai dia mengaku. Petugas forensik datang. Mereka mengambil sampel air liur dan DNA milik Taijong. Semua warga Korea membicarakan kriminal keji itu dan menjadi viral. Suji terpuruk, tak percaya pacarnya melakukan ini. Taijong mendapat kunjungan ketiga temannya. Taijong sangat lelah, senang teman-temannya datang. Dia minta tolong agar pemilik tempat dia membeli bunga mengurus tanamannya. Dia bukan pelakunya, tapi tak ada yang percaya. Wojong temannya mengatakan situasi sangat serius di luar sekarang. Keadaan makin gila. Profil dan semua info pribadinya bocor di media sosial. Semua orang ikut menghujat adiknya dan pacarnya Suji. Itu membuat Taijong pucat. Suji datang ke toko dan rumah Taijong. Banyak coretan hujatan di sana. Media membahas kejahatan yang dilakukan Taijong. Suji tak sanggup menonton dan mematikannya. Bahkan dia terpaksa menutup tokonya sementara. Suji dan Taijin menyewa seorang pengacara yang bernama Jang Hu untuk mengurus kasus Taijong. Pengacara ini berjanji akan melakukan yang terbaik. Mereka semua masih percaya pada Taijong dan yakin dia tak bersalah. Mereka menutup toko karena wartawan terus datang. Dan hari itu Suji berniat menemui Taijong. Taijong akhirnya bisa bertemu kembali dengan pacarnya. Dia meminta maaf, telah membuatnya dalam masalah. Suji menatapnya berkata lirih, tolong katakan sesuatu. Taijong pun bersumpah bukan dia pelakunya. Dia tak mengerti apa-apa. Suji menangis, dia awalnya ragu. Sekarang dia juga yakin bukan Taijong pelakunya. Dia memintanya bertahan. Mereka sudah menyewa pengacara. Hari itu pengacara Jang menemui Suji dan yang lain. Dia butuh bukti Taijong melakukan kegiatan lain saat korban meninggal. Dia butuh alibi untuk membuktikannya. Apakah mereka bisa mendapatkan jadwal detail yang Taijong lakukan pas hari kejadian? Suji yakin itu bisa dilakukan. Taijong pekerja keras yang tak membuang waktunya. Mereka akan mencari jadwal pengantarannya. Teman-temannya segera bekerja. Mereka akan mencari struk dan detailnya. Di depan jaksa penuntut, Taijong sangat yakin dia bukan pelakunya. Dia akan membuktikan dia tak bersalah. Taijong kembali mengingat semua jadwal dan kegiatannya hari itu dan mulai mencatat. Teman-temannya, adiknya dan Suji juga mulai mengumpulkan bukti, notes, foto peta, dan jadwal. Suji juga meminta jadwal pengantaran ke aplikasi tempat Taijong bekerja. Suji mencatat semua jadwal dan toko makanan yang Taijong kunjungi hari itu. Taijong yakin struknya disimpan di laci dapur. Mereka mendapatkan semua struknya dan mencatat arah di peta kemana saja Taijong bergerak hari itu. Taijin juga meminta tolong ke rekan-rekan sesama pengantar makanan. Suji juga meminta petisi dan testimoni pada warga di area itu. Warga pun mendukung. Mereka tak yakin Taijong pelakunya. Semua bahan dikumpulkan dan Taijong mengingat apa yang dilakukannya. Bahkan ketika motornya mogok hari itu selama 30 menit. Mereka akhirnya mendapatkan seluruh data pergerakan Taijong hari sebelum dan hari saat insiden itu terjadi. Pengacara Jung tak menyangka mereka bisa mengumpulkan bukti ini. Dengan data ini mereka bisa melawan dan mungkin bisa menang di sidang. Pengacara ini segera mengambil semua barang bukti. Dan hari sidang dimulai. Ketiga temannya, Suji dan Taijin hadir untuk mendukung.
Semua tamu berdiri. Taejong dihadirkan di sidang. Ini adalah sidang pertama. Pengacara Jung menampilkan semua barang bukti. Dengan jadwal sepadat ini, tak mungkin kliennya melakukannya. Bahkan ada petisi, semua warga di area menghormati Taejong. Dia orang yang baik. Poin yang mereka tampilkan bertentangan dengan pernyataan jaksa. Tak mungkin kliennya punya waktu untuk melakukan kejahatan. Dan jaksa penuntut maju. Taejong diminta duduk di kursi terdakwa. Jaksa penuntut yang bernama Lee mendukung apa yang dikatakan pengacara Jung. Semua data mereka sama tentang pergerakan terdakwa di hari kejadian. Datanya cocok. Terdakwa adalah pekerja keras. Tapi ada poin-poin yang meresahkan dan butuh klarifikasi terdakwa. Poin pertama, terdakwa melakukan pesan antar makanan ke rumah korban. Dan tak lama dia mengkonfirm di aplikasi waktu antar selesai. Setelah itu terdakwa tak turun selama 7 menit dari apartemen itu. Taejong mencoba mengingatnya. Ada tanaman lolidol yang penempatannya salah. Dia pun memindahkannya dan meninggalkan pesan. Poin kedua, ada adegan ini. Taejong membawa koper melewati jalan yang menanjak. Taejong mengaku seorang wanita tua meminta tolong padanya. Bawakan kopernya ke jalan menanjak itu. Dan ternyata itulah koper yang ditemukan di Sungai Hanggang yang berisi jasad korban. Jaksa Lee menuduhnya membawa koper itu melewati titik buta dan yang tak terdeteksi CCTV. Dan poin ketiga yang memberatkan, dia membawa ponsel korban. Itu kejadian saat Taejong di supermarket saat dia membuang sampah sebelum mengantar ponsel yang hilang. Ponsel itu ternyata milik Nayong si korban. Dan saat dia mengembalikannya di lorong di dekat Sungai Hanggang, hanya beberapa meter dari pembuangan jasad. Taejong mengaku gadis itu tak mau diantar ke rumahnya karena tak nyaman dengan pria. Jaksa Lee menuduh Taejong berbohong. Sepertinya dia membawa ponsel itu dari sore saat mengantar makanan sampai membuang jasad. Taejong pun bingung. Pengacara Jung keberatan, tapi permintaannya ditolak. Jaksa Lee mengatakan ada bukti penting lainnya. Itu adalah TKP saat korban dihabisi. Warna merah di mana-mana. Yang paling memberatkan, cairan tubuh terdakwa ada di tubuh korban dan gelang yang Suji berikan ada di sana. Itu bukti yang sangat kuat. Cairan itu milik Taejong. Sampelnya 99% cocok. Taejong melihat dokumen itu. Jaksa Lee marah. Dia tak ada rasa menyesal sedikit pun. Itu membuat Taejong mengamuk dan berteriak. Memaki dia bukan pelakunya. Pot tanaman yang disebutkan tak pernah ada di tangga darurat. Taejong bingung dan berteriak, ini tak adil, bukan dia pelakunya. Hakim akan membacakan sidang di keputusan kedua. Suji menangis, Taejin kecewa, dan teman-temannya tak menyangkanya. Sujin pun menemui Taejong di tahanan, mengatakan pengacaranya berhenti, dan Taejin sedang mencari pengacara lain. Tapi itu tak mudah. Taejong benar-benar depresi. Dia meminta maaf, tapi dia benar-benar tak melakukannya. Suji meminta tunjukkan gelang yang dia berikan. Taejong pun bingung, tak menyangka gelang itu hilang. Suji menangis dan mulai yakin kenapa dia melakukannya. Gadis ini sok. Dia sangat ingin percaya pada Taejong. Tapi dia baru sadar Taejong memiliki sisi lain. Taejong memohon, bukan dia pelakunya. Tapi gadis ini menyerah. Dia tak bisa menunggunya lagi dan tak bisa bersamanya. Taejong memohon jangan tinggalkan dia. Suji melepaskan gelang miliknya. Mulai sekarang mereka berpisah dan Suji pergi dari sana. Putusan ditetapkan. Bak Taejong diputuskan bersalah. Hukumannya adalah penjara seumur hidup. Dan dia resmi dimasukkan ke tahanan ke penjara Guan Seoul. Taejong tak menyangka ini terjadi padanya. Bus sampai di penjara. Semua tahanan diminta turun. Taejong memperhatikan keadaan sekitar. Penghuni lama berteriak dan mengintimidasi. Taejong berjalan ketakutan. Ini adalah dunia baru tempat dia melanjutkan hidupnya. Inilah penjara kota Seoul. Peraturannya sangat ketat di sini. Bangun jam 6 pagi, lalu absen, kemudian sarapan. Yang akan sidang segera berangkat, yang lain akan bekerja. Olahraga 2 kali sehari selama 30 menit. Sel dikunci jam setengah 6.
Kemudian absen dan makan malam. Lampu dimatikan pukul 9. Yang taat peraturan diklasifikasi sebagai level 1 dan mungkin bisa mendapat bebas bersyarat. Gunakan waktu sebaik mungkin di sini. Dan Taejung difoto. Seorang pengacara bernama Kim Sang-rak menemuinya dan tertarik dengan kasusnya. Tapi menurutnya ada yang aneh. Semuanya jelas dan akurat, seperti sudah diatur dan mengikuti skrip. Taejung berkata dia tak pernah bertemu dengan korban Cha Na-young di hidupnya, tapi tak ada yang percaya padanya. Dia meminta tolong pada pengacara ini. Dia tak bersalah. Sang-rak mengeluarkan alat perekam. Tolong ingat sesuatu yang mungkin dia lupakan. Detail sekecil apapun akan membantu. Taejung baru ingat sesuatu. Saat di sidang dia linglung dan tak bisa berpikir. Tapi dia yakin bukti gelang di TKP bukan miliknya. Dia tak pernah berada di TKP itu. Dia yakin gelangnya jatuh di kamar kos adiknya waktu dia menumpang tidur di sana. Taejung sangat yakin pengacara ini akan memeriksanya. Ini bisa digunakan sebagai sudut pandang baru. Berikan alamat kos adiknya dan jangan ceritakan pada siapapun juga. Taejung berjanji dan berterima kasih. Taejung akan dibawa kembali ke kamarnya. Tiba-tiba dia dihadang sekelompok tahanan lain. Dia berteriak memanggil petugas, tapi diabaikan. Dan Taejung dibawa ke suatu tempat. Orang ini adalah salah satu pentolan yang berkuasa di penjara, Yo Doksu. Taejung disuruh berlutut. Orang ini bertanya berapa tahun dia dihukum. Taejung ingin kabur dan kembali dihajar. Yoksu mengancamnya, jangan membuatnya marah atau dia akan memotongnya. Bertanya sekali lagi. Dan Taejung menjawab hukumannya seumur hidup. Yoksu sudah tahu kasusnya, memperkaos seorang gadis, menghabisinya dan memotongnya. Taejung mengaku dia tak melakukannya. Orang ini tertawa. Dan petugas keamanan akan lewat di sana. Dia terpaksa melepaskan Taejung. Dia dikembalikan ke selnya. Hari itu dia mendapat rekan baru di kamar tahanannya. Pria ini bernama Yodon. Dia mentertawakan Taejung. Orang ini adalah anak buah Detsu. Dia sudah diincar oleh ketuanya dan akan mengalami hari yang buruk. Dia merundung Taejung dan memakinya. Mulai sekarang jika dia bicara, dia akan menghabisinya. Taejung ingat sesuatu. Untunglah kartu nama pengacara tadi selamat. Deoksu membuat kerajaannya sendiri di penjara. Dia sering memeras para tahanan dan membuat mereka berhutang padanya. Merundung dan menyiksa adalah kegemaran orang ini. Taejung yang melihatnya berusaha menjauh, membawa makanannya. Dua orang tahanan lain duduk di depannya. Mereka memperingati Taejung, jangan melihat orang itu. Deoksu sangat kejam dan berkuasa di penjara ini. Kabarnya dulu dia adalah ketua gangster. Hukumannya seumur hidup. Tapi orang itu kaya. Kabarnya dia menyuap hingga hukumannya dikurangi jadi 12 tahun. Dulu orang itu punya adik perempuan. Adiknya diperkaos dan Deoksu menghabisi orang itu. Karena itulah dia akan mengejar tahanan yang memperkaos. Dia benci orang seperti itu. Kedua orang ini pura-pura baik dan membawa Taejung ke sebuah kamar mandi. Dan anak buah Deoksu sudah menunggu di sana. Dia dijebak, dia dihajar. Dan satu kabar yang membuat hidupnya makin hancur. Adiknya Bak Taejin ternyata meninggal karena bundir. Pengacara Sang-rak datang dan memberikan barang-barang milik adiknya. Dia minta maaf karena sudah datang terlambat. Hari-hari Taejung hancur. Dia dalam keadaan depresi. Tahanan yang lain selalu merundungnya. Dia menangis ingat kenangan dengan adiknya. Dia tak bisa menahan air matanya. Keluarga satu-satunya meninggal. Taejung hancur sehancur-hancurnya. Dia tak ingin hidup lagi. Bahkan Taejung mencoba menghabisi dirinya sendiri. Saat kesadarannya hilang, dia seperti bertemu dengan adiknya. Mereka seperti berada di taman sedang merawat tanaman. Adiknya berkata, kenapa dia menghabisi dirinya sendiri? Kenapa mengikutinya? Dia harus tetap hidup. Dan Taejung sadar, ternyata upaya bundirnya gagal. Dokter ini mengatakan ini sudah ketiga kalinya Taejung berusaha menghabisi dirinya sendiri.
Ketiga temannya datang berkunjung, tapi Taijung menolak untuk bertemu dengan siapapun juga. Salah satunya marah. Mereka sudah kesini setiap bulan selama setahun. Taijung selalu menolak mereka, dan ketiganya terpaksa pergi. Di gereja penjara, Pak Tua Yongsik ternyata ikut membantu di sana. Dia melihat Taijung datang ke gereja, diantar petugas. Setelah sesi selesai, para tahanan mendapatkan kue. Yongsik melihat Taijung tetap diam di kursinya. Dia mendekatinya dan memberikan kue. Dia selalu melihat Taijung menangis saat di lapangan penjara. Tahanan yang lain selalu bicara hal buruk tentangnya. Taijung tetap diam. Yongsik memberinya nasihat. Setiap orang punya pilihan. Dia memanggil Taijung. Taijung pun menoleh. Pak tua ini mengenalkan dirinya, memintanya mencoba kue ini. Pak tua ini bercerita padanya, dia sudah 15 tahun di sini. Semua orang butuh waktu untuk terbiasa, sedangkan waktu tetap berlalu di keluar. Tempat ini sangat sempit dan mereka dikurung jeruji besi. Dia harus mencoba beradaptasi. Dia harus sadar tempat ini adalah penjara. Kehidupan sangat keras. Yongsik paham penderitaannya. Tapi yang harus Taijung coba, dia harus tetap hidup dan bertahan. Itu membuat Taijung menangis keras. Dia sadar apa yang hilang darinya. Dan mulai hari itu, Taijung bertekad berubah. Dirinya yang lama sudah mati, yang baru akan bertahan dan tetap bertahan. Walaupun masih sering dipukuli oleh Deoksu dan anak buahnya, Taijung mulai berlatih. Dia telah melupakan sesuatu. Dia dulu adalah atlet taekwondo, dan dia akan memulainya kembali. Taijung melupakan masa lalu dan mulai beradaptasi. Dia juga mulai menanam tanaman di lahan kosong penjara. Lalu mulai berlatih bela diri. Tubuhnya yang sering kena pukul membuat daya tahannya semakin keras dan kuat. Tiada hari tanpa dipukul dan dia sudah terbiasa. Biji yang ditanamnya di lahan kosong mulai tumbuh, dan tentu saja latihannya tak sia-sia. Dia mulai bisa menahan dan menghindar dari tahanan yang merundungnya, membuat Deoksu kesal. Pandangan matanya membuatnya muak, lalu menghajar Taijung. Taijung rutin mengunjungi gereja, dan Pak tua Yongsik memberinya Alkitab. Dia rajin membacanya. Taijung sudah bisa makan dengan lahap. Dia mendapatkan kualifikasi 1 karena bertingkah laku baik. Tentu saja Taijung sangat rutin latihan, menajamkan kembali kemampuan bela dirinya. Dan tak terasa 5 tahun sudah berlalu. Di sebuah rumah yang sangat mewah, seorang pria berjalan menuju ruangan pribadinya. Dia menerima telepon dari seseorang, mengatakan semuanya bisa diatur. Lalu dia masuk ke sebuah ruangan khusus dan menghidupkan layar. Luar biasanya, dia bisa mengontrol CCTV setiap sudut kota Seoul, dimanapun dan kapanpun. Kembali ke penjara, petugas ini bernama Kim Jae-chul, kapten di penjara ini. Dia datang dan melihat tanaman yang Taijung urus. Kebetulan Jae-chul sangat suka dengan tanaman. Dia melihat wajah Taijung yang terluka. Apa dia berkelahi lagi? Taijung mengatakan dia tak sengaja jatuh. Jae-chul membawa tanaman miliknya, bertanya apa yang terjadi. Daunnya menguning. Taijung mengatakan masalahnya. Dia hanya butuh pot yang lebih besar. Mengatakan dia akan merawatnya. Jae-chul berterima kasih dan pergi dari sana. Tak lama Pak tua Yongsik datang. Dia membawakan kue untuk Taijung. Pendeta datang dan membawa kue yang banyak. Tak terasa Taijung sudah 5 tahun di sini. Dia merasa Taijung sudah jauh lebih baik. Dia sudah berubah. Pak tua ini memberikan sesuatu padanya. Gelang ini selalu dia pakai. Dia berharap Taijung baik-baik saja. Taijung sadar kenapa dia bersikap aneh dan bertanya ada apa. Ternyata Pak tua ini akan bebas hari ini. Taijung tak menyangkanya. Yongsik juga sudah bicara dengan Pak Pendeta. Taijung bisa menggantikannya menjadi pelayan altar.
Taejong sebenarnya bahagia sekaligus sedih dan bertanya apa yang akan Yongsik lakukan di luar. Pak tua ini mengaku dia punya toko elektronik yang diwariskan ayahnya. Taejong ikut mengantar Yongsik menuju pintu keluar dan bertanya kenapa dia baik padanya. Yongsik tak bisa menjawab awalnya. Dia hanya yakin Taejong berhak mendapatkan kesempatan kedua dan dia juga yakin Taejong tak bersalah. Pak tua ini berpamitan dan selamat tinggal. Tak terasa air mata Taejong menetes. Dia berteriak. Keduanya saling merasa kehilangan. Pak tua ini menoleh beberapa kali ke belakang. Dan Taejong masih rajin membaca Alkitab. Hari itu dia melihat seorang tahanan baru dirundung oleh tahanan lama. Taejong jadi ingat dirinya di masa lampau. Di gereja, Taejong memulai pekerjaannya sebagai pelayan altar. Petugas Jechul mengantarkan si tahanan baru yang dirundung tadi. Dan orang ini membuat pengakuan dosa. Taejong mendengarnya, menyuruhnya memakan kue itu dan memberinya beberapa nasihat untuk kuat menjalani kehidupan di penjara. Dia memberikannya Alkitab. Cobalah membacanya. Mudah-mudahan dia diberi keberanian. 꿋꿋하게. Orang ini tiba-tiba berkata, dia tak bersalah. Andai dia tak mencari dan mengantarkan ponsel yang hilang itu, ini tak akan pernah terjadi. Taejong merasa kasus orang ini sangat mirip dengannya. Semua skenarionya sama, dan dia juga seorang pengantar makanan. Tahanan ini bercerita semuanya. Taejong kembali semakin yakin. Semuanya sangat mirip dengan kasusnya. Orang ini berkata dia punya alibi yang kuat. Tiba-tiba seorang pengacara datang menemuinya. Taejong melihat kartu itu. Ternyata itu Kim Sang-rak. Itu nama yang sama. Taejong sangat shock. Tahanan ini berkata pengacara itu pasti komplotan penjahatnya. Tahanan ini mengatakan ibunya bundir. Itu juga sama dengan adiknya Taejin. Orang ini yakin ibunya yang taat tak mungkin bundir. Taejong jadi sadar bisa jadi adiknya Taejin tak bundir. Orang ini sangat marah. Para bajingan itu pasti menipunya. Taejong awalnya sudah merelakan dirinya di penjara, jadi membuka kembali kasus lamanya. Dan keyakinannya semakin kuat dia telah dijebak. Taejong tak tidur semalaman. Tiba-tiba ada keributan di luar. Tahanan baru kemarin meninggal bundir. Taejong sangat shock melihatnya. Dia makin yakin kasusnya adalah jebakan. Taejong masih punya kartu nama pengacara Sang-rak. Dia memancing orang ini untuk datang, mengatakan dia punya bukti baru. Sang-rak menyiapkan rekamannya, meminta buktinya. Taejong bercerita, salah satu tahanan meninggal bundir. Namanya Taeyu. Dia adalah tahanan yang pernah dibantunya. Orang ini pura-pura sedih. Taejong berkata dia akan memberikan bukti. Bagaimana cara Sang-rak membantunya? Dan Taejong berkata, apa dia seperti orang yang dijebak atau tahanan yang sangat jahat? Orang ini mulai tersenyum dan membuka topengnya. Taejong bertanya, apa dia yang menghabisi ibu Taeyu? Apa dia juga yang menghabisi adiknya Taejin? Orang ini tersenyum dan berkata, Taejong emosi dan menyerangnya. Para sipir segera datang dan memisahkannya. Sang-rak berkata, kalau dia dijebak, dia mau apa? Mungkin dia yang menghabisi adiknya. Dan itu tak mengubah apa-apa. Adiknya mati karena dia. Kenapa dia menyalahkan orang lain? Dan dia mengaku dialah pelakunya. Taejong bersumpah, dia akan mencari cara untuk mencabut nyawanya. Orang ini tertawa sombong. Bagaimana dia melakukannya? Sang-rak memberi saran, tulis surat wasiatnya, dan mentertawakan ketololan Taejong. Taejong dibawa pergi. Saat di luar, Sang-rak menelpon seseorang. Rencana kacau, ada tahanan yang membongkar rencana mereka. Taejong datang ke gereja dan berkata ke pendeta dia tak bisa menjadi pelayan altar lagi dan mengembalikan Alkitab. Taejong mengambil paku di kursi gereja sampai jarinya terluka. 23억 채굴가. 네, 현재 23억 원 채굴 응찰입니다. Sebuah pelelangan patung pahatan karya seniman Areli sedang berlangsung. Seorang pria nomor 39 sangat menginginkannya. Dia rela mengeluarkan banyak uang.
Tapi ada seorang pria lain yang juga menawar di lantai atas. Secara online, mereka berdua perang harga hingga pria nomor 39 kewalahan. Sementara orang di lantai atas sangat santai. Mereka mencapai harga yang tinggi. Host lelang memberikan waktu 5 menit untuk memikirkan kembali penawaran mereka. Pria nomor 39 itu keluar dari ruangan dan menelpon seseorang. Dia harus mendapatkan patung itu. Ada seseorang yang sedang menculik putranya, dan orang itu meminta tebusan patung Arleli sebagai pengganti. Orang ini memohon agar dia meminta barang lain atau uang. Pria di seberang menolak, dan ternyata yang diteleponnya adalah peserta lelang di lantai 2. Bernama An Johan, seorang pengusaha muda yang misterius dan sangat kaya raya. Pelelangan dimulai kembali. Mereka kembali menawar. Sampai akhirnya Johan membiarkan pria itu menang di angka 6 miliar. Dia sangat menikmati ekspresi orang itu. Pria ini sangat bersyukur karena bisa menyelamatkan anaknya. Dan Johan kembali ke rumahnya, memacu mobil sportnya. Di sana sudah ada karya seni Arleli yang pria nomor 39 menangkan. Dia masuk ke dalam rumahnya. Banyak karya seni dan patung di mana-mana, bagaikan sebuah museum. An Johan pun menghubungi pria di lelang itu. Anaknya akan dikembalikan. Dan pria yang menggantikan kasus anaknya di penjara sudah mati. Kejahatan putranya sudah dihapus. Dia bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri dengannya. Kantor pusat GA Group, sebuah perusahaan ternama di Korea. Johan menghadiri rapat di kantornya. Mereka membahas tentang proyek bisnis bangunan dan lahannya akan dibeli. Di tengah rapat, Johan mendapat telepon. Suasana langsung hening. Ternyata yang menelpon adalah pengacara game Sanggra. Dia memberitahu rencana mereka berantakan dan harus segera dibereskan. Johan memerintahkannya selesaikan dengan cara biasa. Setelah telepon berakhir, Johan pergi meninggalkan rapat dan memberitahu lahan untuk proyek itu segera beli, tak masalah dengan harganya. Johan kembali menghubungi seseorang yang sedang mengurus seorang mayat. Orang ini mengatakan semuanya akan beres. Sementara itu di penjara, Taejung berjalan di lorong. Kelompok Daiksu kembali mengganggunya dan menghadangnya. Mereka butuh samsa untuk dihajar. Taejung menolak. Itu membuat geng Daiksu tertawa dan salah satunya maju. Taejung menyerangnya. Satu demi satu, anak buah Daiksu mencium lantai. Orang ini mulai sedikit takut dan kesal. Taejung meminta Doksu untuk berhenti, jangan macam-macam dengannya. Dua orang wanita mendatangi sebuah toko elektronik. Gadis ini bernama Na Yunbi masuk ke dalam toko. Pemiliknya ternyata adalah Pak Yongsik. Yongsik melihat kedatangan gadis ini. Gadis ini segera memeriksa toko itu dan mengambil uang yang Pak tua Yongsik sembunyikan. Dia melihat fotonya bersama Taejung yang terpajang dan mengejek. Pak Yongsik meminta Eunbi menyisihkan sedikit uang untuknya. Dia butuh makan. Eunbi pun memberikannya. Itu adalah hutang akibat masalah di masa lalu. Pak Noh kembali menyembunyikan uang itu. Dan dia kaget saat pendeta mendatanginya. Dia memberitahu Pak Noh ada yang terjadi pada Taejung. Dan Doksu dan gengnya semakin keterlaluan sejak Taejung melawannya. Dia uring-uringan. Dia akan ke kamar mandi. Dua orang tahanan berani menggunjingnya. Si 802, Taejung, menghajar anak buah Daiksu. Orang itu sampai ketakutan. Dan Daiksu mendengarnya, menghajar tahanan ini dengan brutal. Itu membuat sipir penjara turun tangan.
dan seorang gangster lain muncul. Sebuah kelompok yang bersaing dengan Daiksu. Pimpinannya bernama Gang Jae. Anak buah Daiksu menyerangnya dengan gampang dikalahkan. Dari dulu sudah menjadi musuh Daiksu. Mereka sering berkelahi. Daiksu mengancam orang ini dan menamparnya. Gang Jae tertawa. Mereka akan berkelahi. Kapten penjara Jae-chul muncul, melerai mereka, memarahi kelakuan Daiksu. Kepala penjara ingin bertemu dengannya. Daiksu pergi ke sebuah ruangan seperti gudang dan ada ring tinju di sana. Kepala penjara bernama Ba meminta Daiksu berhenti mengganggu Taejong. Mereka sudah terkena masalah baru-baru ini karena ada yang meninggal. Kepala Ba tak ingin lagi ada masalah. Dan dia memberitahu akan ada 2 tahanan yang akan masuk lapas ini. Keduanya terlibat kejahatan keuangan. Mereka kaya. Dan dia yakin keduanya menyembunyikan berbagai aset. Kepala penjara ingin Daiksu berurusan dengan tahanan baru itu. Paksa mereka, sedot uangnya, dan dia akan mendapat 10% darinya. Taejong dikunjungi oleh Pak Noh di penjara. Dia khawatir dengan keadaan Taejong dan juga membawakan suplemen untuknya. Minumlah dengan teratur. Bisnis toko elektroniknya berjalan lancar. Dia diberi kabar oleh pendeta Taejong bermasalah. Dan Taejong berbisik. Dia tak ingin lagi berada di penjara ini. Dia tak bersalah karena dia dijebak. Dia memberitahu Pak Noh kalau dia akan kabur dari sini. Dan Daiksu mengumpulkan anak buahnya. Salah satunya protes kenapa mereka belum membalas Taejong. Daiksu beralasan kepala sipir memintanya menahan diri. Dan dia memanggil salah satu anak buahnya yang bernama Jeong untuk mengurus Taejong. Malam harinya, Taejong mulai menyusun rencana kaburnya. Pagi baru dimulai. Taejong mengumpulkan segala informasi soal peta penjara, memperhatikan gerak-gerik petugas, dan kunci yang mereka gunakan. Zone B mempunyai jalan kabur yang mudah, berbeda dengan Zone A tempatnya sekarang. Taejong juga terus mengamati sekitarnya, jalur ventilasi, dan shift ganti para penjaga. Malamnya Taejong kembali menyusun rencana. Dan ada yang mengetuk pintu selnya. Seorang pria dipindahkan ke sana. Orang bernama Jeong adalah anak buah Daiksu. Taejong melihatnya. Jeong berkata dia ingin tidur. Besok saja ngobrolnya. Tahanan ini merasa Taejong sudah tidur. Dia berdiri dan akan menghabisinya. Tapi Taejong sadar dan mereka pun gelut. Esok harinya saat absen pagi, Daiksu terus memperhatikan sel Taejong. Dan ternyata yang keluar malah Taejong. Tak lama Jeong keluar, tapi dia malah hormat pada Taejong. Daiksu sangat kesal. Taejong malah menghampiri Daiksu bergabung dengannya makan siang. Ini adalah rencana Taejong. Dia sengaja memprovokasi Daiksu. Dia mendengar adik perempuannya telah diserang. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Apa dia menyukai adiknya? Orang ini tentu marah. Dan menyerang Taejong. Taejong diam tak melawan. Beberapa petugas datang dan menyentrum Daiksu. Daiksu pun dibawa ke ruang isolasi selama 20 hari. Taejong pun bisa bebas berkeliaran. Sore harinya, Taejong sibuk mengurus tanaman. Kapten sipir Jae-chul datang. Dia memberikan barang yang Taejong pesan. Sipir ini baik padanya
karena sejak ada Taejong, ada tanaman dan bunga di penjara itu. Taejong pun berterima kasih. Barang yang Taejong pesan adalah busa spon tanaman. Busa itu disimpan di dalam sebuah pot dan dibawa masuk. Taejong membuat alasan ini punya Kapten Jaechul. Dia pun lolos. Taejong menyimpannya di gudang pembersih. Saat malam tiba, Taejong masih sibuk menulis rencana kaburnya. Ji-young tak lagi menyerangnya. Dia hanya diminta Daek-soo untuk mengawasi Taejong. Dan Ji-young kagum padanya. Mereka jadi berteman. Esok harinya, Taejong mencari cara agar bisa punya kunci area B. Taejong menyerang salah satu tahanan di area B yang bertugas untuk bersih-bersih. Sipir mengumpulkan orang untuk bersih-bersih, dan salah satunya tak datang, meminta siapa yang bisa menggantikannya. Taejong mengangkat tangan dan diberikan kunci sel blok B. Setelah kunci diterima, Taejong buru-buru mengambil gabus yang dia simpan di gudang dan mencetak kunci zone B. Cetakan kunci itu Taejong simpan di kebunnya. Dan hari itu bertepatan dengan datangnya petugas kesehatan. Mereka masuk ke area penjara. Petugas ini suruhan Yohan. Dia bernama Baira. Ini adalah rencana mereka mengeliminasi Taejong yang sudah tahu dia dijebak. Dia sempat berpapasan dengan Taejong dan melihat nomor barcode-nya. Mereka akan memberikan vaksin untuk para tahanan. Taejong termasuk dalam daftar para tahanan yang akan divaksin. Sipir pun memberitahu para tahanan yang sedang bekerja. Hari ini akan ada vaksinasi. Segera makan siang dan langsung ke ruang vaksin. Sebelum mereka pergi, semuanya dicek karena tak boleh membawa apapun dari gudang. Dan di saat yang sama, seorang sipir meminta tolong pada Taejong untuk memperbaiki mobilnya. Taejong mengiyakan. Ini kesempatan kabur dari vaksinasi. Dan menjalankan rencananya menduplikat kunci. Sipir itu pun pergi untuk makan siang. Taejong menjalankan rencananya, menduplikasi kunci. Dia segera bekerja. Setengah jam kemudian, sipir ini membawakan makanan dan akan kembali ke workshop mesin. Dia mendengar suara mesin dan segera berlari. Ternyata Taejong sudah tahu. Dia sudah menyelesaikan duplikasi kuncinya. Taejong cuma memperbaiki aksesoris peredam mobilnya yang bermasalah. Sipir ini berterima kasih, memberikan makanannya pada Taejong. Dia sudah menyita jam makan siangnya. Taejong akan pergi. Sipir ini tetap melakukan pemeriksaan. Taejong beruntung. Sipir itu tak memeriksa bungkus makanannya. Dia lolos kunci cadangan aman. Saat dia ingin kembali ke selnya, dia diikuti oleh beberapa tahanan dan mereka juga menghadang Taejong. Ternyata mereka adalah anak buah Gang Jae. Orang ini datang mengenalkan dirinya. Taejong cuma diam, membuat anak buahnya marah. Gang Jae menghajar anak buahnya. Dia ingin merekrut Taejong dan dia akan membantunya menghabisi Daek-soo. Gang Jae memintanya memutuskan dengan bijak. Mereka pun pergi. Taejong kembali ke selnya. Ternyata Taejong sudah memberitahu Pak No. Dia akan kabur melalui pintu depan. Pak No mengatakan semua halangan dan beberapa pintu di penjara. Saat sampai di sel, ternyata seorang sipir sudah menunggunya. Taejong harus bergabung dalam pertandingan, dan dia sudah mengutus orang lain untuk menggantikan Taejong divaksin, dan mengatakan Taejong harus menang. Dia bertaruh banyak uang. Di ruang kesehatan, tahanan yang menggantikan Taejong datang, dan Baira segera mengganti vaksinnya. Melihat wajahnya, orang ini sadar yang datang bukanlah Taejong yang asli. Dia sempat melihat Taejong dan nomor tahanannya.
dan Taejong dibawa ke sasana tinju untuk mengikuti pertandingan. Gang Jae juga di sana. Gang Jae lah yang mengutus sipir itu untuk membawa Taejong. Taejong kesal, waktu semakin menipis. Dia masuk ke ring dan menyerang lawannya. Orang ini pun jatuh. Taejong pun langsung pergi. Saat dia akan kembali ke selnya, dia bertemu dengan petugas kesehatan dan Kapten Sipir Jae-chul. Orang yang menggantikannya divaksin tak berhasil, dan Baira menyuntikkan vaksin yang isi racun padanya. Waktu semakin mepet. Taejong yang telah disuntikkan racun, dan itu akan beraksi dalam 30 menit, waktu yang sama dengan yang dibutuhkannya untuk kabur. Baira pun mengabari bosnya, tugas sudah selesai. Saat semua orang keluar dari sel, Taejong langsung mengeksekusi rencananya. Dan membuat listrik konslet, lampu mati, dan CCTV juga ikut rusak. Dia lalu pergi ke ruangan kebersihan, mengambil troli pembersih. Dia segera berjalan di lorong. Dia melewati beberapa pintu, berjalan dengan cepat. Saat dia akan pergi ke pintu keluar, tiba-tiba ada sipir yang datang. Dia pun segera bersembunyi di balik karung plastik. Untung petugas ini tak curiga. Dan Taejong mulai merasakan reaksi dari racun itu. Dia belum sadar apa yang terjadi, tetap berusaha fokus dan melanjutkannya. Saat masuk ke ruangan mesin, Taejong berganti baju dan naik ke ventilasi. Dia hampir ketahuan karena meninggalkan troli pembersih di luar ruangan dan bergerak terlalu buru-buru. Kapten Sipir Gim mengira itu suara tikus dan menggunakan sapu untuk mengusirnya. Taejong mulai berjalan pelan dan melihat keadaan di bawah. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, dia berhasil keluar dari ruangan ventilasi, masuk ke ruang tunggu publik orang yang akan menjenguk para tahanan. Kepalanya makin pusing. Di luar penjara, Pak Noh Yong-sik sudah menunggu. Tapi Yong-sik tak sengaja bertemu dengan sipir Jae-chul yang dikenalnya. Jae-chul menyapanya, mengira Pak Noh ingin mengunjungi seseorang di penjara. Jae-chul sempat curiga karena Pak Yong-sik tak masuk ke dalam. Ternyata dia membawa mobil. Tiba-tiba Jae-chul mendapat telepon dari sipir Kim. Dia dimarahi karena tahanan tak bekerja dengan baik dan kenapa banyak tikus di ventilasi. Pak Noh memutuskan untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Sipir Kim sempat merasa aneh. Taejong tinggal menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Dia tahu truk makanan akan berangkat pukul 4. 여기 처음인가 보네. Dan waktu kunjung selesai, banyak tamu yang akan pulang. Dia menerobos kerumunan dan berjalan pelan. Tapi saat dirinya di luar, kepalanya makin pusing yang tak tertahankan. Dia sudah melihat mobil itu, tapi dia pingsan sebelum masuk ke dalamnya. Yohan sedang di arena balapan, menonton balapan formula yang disponsorinya. Setelah balapan selesai, dia memanggil pemimpin kru. Dia ingin balapan lebih seru dan buat mereka menang terus. Tapi dia tak suka dengan jawaban orang ini. Dia pun segera memutuskan kontrak secara sepihak dan menghentikan dana sponsor. Orang ini langsung pucat. 메인 스폰은 중단하겠습니다. Yohan kembali ke rumahnya dan dia menyusun Lego untuk maket bangunan yang sangat besar. Kepala pelayan Noh datang.
Dia heran melihat sikap tuan mudanya yang tiba-tiba ceria. Johan memberitahunya, dia sudah menemukan hal yang paling seru untuk dilakukan. Dia meminta Kepala Noh memberikan daftar nama-nama klien yang berhubungan dengan Kemenkumham. Kepala pelayan Noh menyanggupinya. Dan hari itu, sebuah mobil masuk ke penjara. Kepala Kemenkumham Baek mendatangi lapas Guan. Kepala penjara Bak terkejut dengan kedatangan bosnya. Saat dia bicara dengan Direktur Baek, tiba-tiba seorang pemuda masuk ke dalam. Direktur Baek meminta semua orang keluar dari ruangan. Hanya dirinya, Johan, dan kepala penjara. Johan dengan santai menyuruh Direktur Baek membuatkannya kopi. Direktur Baek berpesan agar kepala penjara Bak melakukan apapun yang Johan perintahkan. Kepala Bak masih bingung. Johan langsung naik ke meja dan berjalan. Kepala penjara ini tentu kaget. Johan meminta kepala penjara Bak mengulang apa yang diminta Direktur Baek. Direktur Baek masih heran, bertanya apa dia mengenal bosnya. Johan menjawab Direktur Baek adalah kenalan dari temannya. Dia memberikan sebuah dokumen proposal kegiatan relawan lingkungan. Johan memberikan sebuah tas, 2 batang emas. Kalau kegiatan ini lancar, dia akan memberikan 5 batang emas lagi. Dia tahu kepala Bak mendapatkan uang secara legal. Dia banyak melakukan pungli di penjara ini. Dia akan lebih kaya jika membantunya. Tapi jika dia tak setuju, dia akan mengganti posisinya dengan orang lain. Kepala Bak sadar orang ini sangat berkuasa. Dia langsung setuju rencana Johan. Dia meminta kepala Bak membuat daftar beberapa tahanan yang tangguh untuk bekerja keluar penjara untuk kegiatan yang akan dibuatnya. Kapten sipir Jaechul akhirnya menemukan denah penjara yang Taejung buat. Dia mulai melihat dan mengikuti cara Taejung kabur dari penjara. Dan dia takjub dengan rencana dan keberanian Taejung. Saat Taejung sadar dia sudah berada di ruang kesehatan penjara. Dokter di sana heran, dia menemukan racun tikus dalam dosis besar di darahnya. Dan dokter ini mengatakan dia telah meminum sebuah suplemen yang berfungsi secara kebetulan menetralkan racunnya. Dia sangat beruntung. Dokter ini pun pergi. Efek obat itu masih mempengaruhi Taejung. Dia jatuh dan sempat muntah. Sipir Jaechul pun datang. Dia bertanya pada Taejung apa yang sebenarnya dia rencanakan. Taejung meminum racun, lalu ingin kabur dari penjara. Itu tidak masuk akal. Jadi dia menduga ada yang meracuninya, berniat menyakitinya. Dia berjanji akan lebih mengawasinya, dan ini tak akan terjadi lagi. Dia kecewa pada Taejung, karena selama ini dia sudah bersikap manusiawi padanya. Taejung protes pada Jaechul. Apa pernah dia diperlakukan manusiawi di penjara ini? Sipir ini memberitahu Pak Noh lah yang mengantarnya ke dalam, dan dia akan menemuinya. Taejung ingin Jaechul menyampaikan pesan pada Pak Noh Yong-sik. Dia berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya lagi. Jaechul mengira itu pesan. Taejung jujur itu hanyalah rasa terima kasihnya. Jaechul pun menyampaikan pesan pada Pak Yong-sik yang masih menunggu di luar. Yong-sik berkata itu hanyalah rasa terima kasih Taejung padanya, bukan sebuah kode. Dan Gang Jae dapat info dari anak buahnya kalau Taejung berusaha kabur dari penjara, tapi gagal dia minum racun tikus. Dia mendengar sendiri di ruang kesehatan. Gang Jae heran dengan sikap Taejung dan menduga Taejung punya sebuah masalah yang jauh lebih parah. Dia semakin tertarik dengan pemuda ini. Anak buah Doksu menyampaikan pada bosnya, beberapa anggota geng mereka telah pindah ke geng Gang Jae. Pembicaraan terhenti karena kepala penjara Bak datang ke ruang isolasi. Doksu menolak bicara, kecuali dia ingin membebaskannya. Kepala penjara Bak mengejek Doksu yang kelihatannya menyedihkan saat menghadapi Taejung. Dialah yang sebenarnya ketakutan. Kepala Jung melihat proposalnya. Dia akan menjadikan Doksu sebagai salah satu tahanan yang akan diutus keluar, mengikuti permainan yang dibuat Johan. Bak pun berkata akan mengeluarkannya dari sel isolasi. Diam saja di selnya, lalu dia pergi. Doksu pun akhirnya keluar dari sel isolasi. Tapi kata-kata kepala penjara musiknya, dia sangat marah diremehkan. Dia sangat dendam dengan Taejung. Doksu pun mengumpulkan semua anak buahnya dan mendatangi Taejung di ruang perawatan. Taejung merasa ada yang tak beres. Tahanan yang dirawat tiba-tiba keluar. Taejung mencoba melihat apa yang terjadi. Ternyata anak buah Doksu sudah berkumpul. Taejung pun bersiap. Doksu dan anak buahnya masuk ke ruang kesehatan, langsung menyerang Taejung yang sedang tidur. Mereka ditipu.
Taejung bersembunyi dan menyerang. Perkelahian pun terjadi. Jae-chul mendatangi dokter yang sedang duduk di luar. Dokter ini sudah mendapat laporan. Dia akan tutup mulut untuk kejadian malam ini. Jae-chul langsung panik dan buru-buru pergi ke ruang kesehatan. Saat Jae-chul tiba, pintu ruang kesehatan dijaga ketat. Mereka tak takut dengan sipir Jae-chul yang sendirian. Taejung bertahan sekuat tenaga. Dia kesulitan karena kondisinya belum pulih. Taejung menyerang dengan berbagai cara. Sementara kepala penjara mengumpulkan para sipir yang dipercayanya, memberitahu soal proposal yang Yohan minta. Kepala penjara menuangkan isi tas ke meja. Itu jumlah yang banyak. Mereka bisa memilih ikut atau tidak. Para sipir tergoda dan salah satunya segera mengambil uang. Semuanya pun jadi ikutan. Jae-chul segera ke ruang keamanan, menekan tombol keamanan darurat. Di ruangan kepala bak, sirine terdengar. Petugas sipir di ruangan kepala bak langsung panik. Mereka langsung menuju lokasi kerusuhan. Di dalam ruang kesehatan, Taejung mati-matian bertahan hidup. Dokso menikmati perkelahian itu. Dan akhirnya semua anak buahnya dikalahkan. Barulah orang ini turun tangan. Anak buah Dokso berjaga di depan pintu, memblokir akses masuk. Dan mereka pun gelut kembali. Di luar ruangan, para sipir dan anak buah Doksu saling dorong. Sipir ingin masuk ke ruangan. Anak buah Doksu mencegah sekuat tenaga. Dan akhirnya Taejung mengalahkan Doksu dan berkata, sudahi saja ini. Taejung memberi luka parah pada orang ini. Saat para sipir masuk, Doksu sudah dikalahkan. Kepala sipir bak marah dengan apa yang terjadi. Setelahnya Taejung dimasukkan ke ruangan isolasi. Di ruangan itu dia terbayang wajah adiknya. Karena dirinya, semua kehidupan normal mereka kacau. Taejung tetap dengan ambisinya, keluar dari penjara dan mencari orang yang menjebaknya. Tiba-tiba sipir masuk ke selnya, menutup kepalanya dengan kantong hitam. Ternyata bukan hanya dia yang dibawa. Doksu, Gangjae, dan beberapa orang lain juga dibawa. Para tahanan yang melawan akan dipukuli. Mereka dibawa ke sebuah tempat di luar penjara. Yohan mendapat laporan 12 tahanan akan ikut dalam kegiatannya. Dan mereka semua adalah tahanan dengan hukuman berat. Yohan mengecek nama tahanan. Ada nama Taejung di sana. Mereka dibawa ke tempat yang jauh di pinggir kota. Esok harinya, para tahanan sudah berganti baju dan diberi nomor kode. Mereka sudah berada di sebuah lokasi yang tampak asing. Yohan menyambut mereka dan memberitahu permainan yang dibuatnya akan menjadi peluang besar bagi mereka semua.
기회의 땅에 오신 것을 환영합니다. Dan akhirnya film ini selesai. Film ini masih ongoing. Kita lanjutkan per part atau kita tunggu tamat dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Mohon dukungan teman-teman semua. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga teman-teman semuanya sehat, bahagia, dan lancar rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.